Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji sekaligus dosen pembimbing saya, yaitu Profesor Sony Warsono PhD. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tekil Sdawati dengan NIU 454813 izin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi e-learning khusus akuntansi dan dampaknya terhadap keterampilan akuntansi mahasiswa. Studi pada mahasiswa akuntansi dan non-akuntansi UGM. Hal yang melatar belakangi penelitian saya adalah adanya revolusi industri 4.0 di mana terjadi kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi informasi. Nah, akibatnya itu banyak sektor yang terdigitalisasi, salah satunya adalah pendidikan akuntansi. Nah, adanya fenomena ini memberikan dampak yang signifikan terhadap tantangan peran akuntan, di mana saat ini itu lulusan akuntansi dinilai terlalu teoritis, yaitu tidak memiliki keterampilan secara praktis. Nah, oleh karena itu hal ini menuntut perguruan tinggi itu untuk merespon dengan cepat dan tepat agar mempersiapkan lulusan akuntansinya ini supaya memiliki keterampilan yang relevan dengan tenaga kerja, yaitu adalah keterampilan secara praktis. Nah, salah satu bentuk respon yang dilakukan pendidikan tinggi yaitu adalah mengintegrasikan teknologi ke dalam media pembelajarannya, yaitu salah satunya dilakukan oleh BK-PKAP FEB UGM yang pada tahun 2021 itu melakukan pengembangan e-learning khusus akuntansi yaitu LMS Sidik Edu, di mana memiliki fitur inovatifnya yaitu ruang praktik yang dapat membekali akuntan itu secara praktis. Nah, baik, selanjutnya adalah sekilas tentang Sidik Edu. Jadi Sidik Edu ini dikembangkan oleh BK-PKAP FEB UGM pada tahun 2021 dan sejak dikembangkan itu per Januari 2025 itu sudah memiliki 8.241 user. Nah, Sidik Edu ini merupakan e-learning khusus akuntansi yang memiliki fitur inovatif yaitu ruang praktik. Nah, untuk di UGM sendiri itu Sidik Edu itu diimplementasikan di FMIPA dan juga FEB UGM. Jadi selanjutnya adalah mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah adanya kesenjangan dari aspek teoritis dan juga praktis, yaitu pengalaman praktis lulusan akuntansi itu dinilai masih kurang. Lalu yang kedua itu adalah tingkat penerimaan e-learning itu masih rendah, terutama untuk adopsi di kalangan mahasiswa, sehingga itu penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan e-learning. Hal itu juga mengingat LMS Sidik Edu ini LMS yang tergolong masih baru, yaitu dikembangkan pada tahun 2021 dan diimplementasikan di internal UGM sendiri, sehingga perlu dikaji bagaimana sih faktor ataupun penerimaannya di kalangan mahasiswa UGM. Lalu yang ketiga adalah untuk gap penelitian ataupun keterbatasan penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah belum fokus pada fitur praktikum. Untuk penelitian terdahulu itu fokusnya lebih ke fitur Sidik Edu secara umum. Lalu yang kedua, belum ada penelitian yang membandingkan penerimaan di dua kelompok mahasiswa dengan latar belakang akademik yang berbeda. Lalu yang ketiga, itu juga belum ada yang mengkaji dampak penerimaan tersebut terhadap keterampilan akuntansi mahasiswa, sehingga ini menjadi penting dilakukan dan sebagai bentuk novelty penelitian ini. Dari latar belakang dan permasalahan tersebut, pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor UTAU 2 berpengaruh terhadap penerimaan ruang praktik LMS Sidik Edu oleh mahasiswa. Lalu yang kedua adalah apakah penerimaan tersebut itu berdampak pada keterampilan akuntansi. Lalu yang ketiga adalah apakah gender memoderasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan. Baik, selanjutnya adalah teori yang saya gunakan untuk penelitian ini, yaitu teori utamanya saya menggunakan teori UTAU 2 yang dikembangkan oleh Venkates et al. Tahun 2012 yang telah saya modifikasi, yaitu dengan mengganti variabel price value menjadi variabel safe efficacy, karena price value dinilai kurang relevan untuk penelitian ini, di mana Sidik Edu itu sifatnya adalah gratis. Lalu untuk teori pendukung saya menggunakan Information System Success Model yang dikembangkan oleh Dellon and McLean tahun 1992, yaitu khususnya menggunakan konstruk individual impact untuk mengukur keterampilan akuntansi mahasiswa. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah model penelitian yang saya ajukan. Di sini saya ingin menganalisis faktor-faktor penerimaan LMS Sidik Edu menggunakan konstruk UTAU 2 seperti performance expectancy, effort expectancy, dan juga melakukan modifikasi untuk variabel price value menjadi efikasi diri. Hal tersebut karena memang price value dinilai kurang relevan dalam penelitian ini karena Sidik Edu sifatnya adalah wajib. Sedangkan untuk efikasi diri itu berdasarkan tinjauan literatur terdahulu itu sudah banyak yang meneliti itu bahwa
bahwa kemampuan diri ini sangat mempengaruhi terhadap penerimaan. Lalu selanjutnya dari penerimaan tersebut itu saya akan melakukan analisis terhadap dampaknya pada keterampilan akuntansi, terutama untuk use behavior itu berdampak pada accounting skill. Untuk accounting skill ini saya menggunakan konstruk dalam model Dillon and McLean tahun 1992, yaitu adalah khususnya individual impact. Nah, lalu untuk penelitian ini saya juga mempertahankan satu variabel moderasi, yaitu gender, karena gender adalah dinilai paling relevan untuk penelitian ini. Sedangkan untuk umur itu masih kurang relevan, karena memang untuk responden penelitian ini itu adalah umurnya relatif homogen. Nah, dari model penelitian yang saya ajukan tersebut terdapat 18 hipotesis yang saya rumuskan, yaitu adalah variabel-variabel dalam UTAU 2 itu berpengaruh positif terhadap niat keperilakuan dan juga behavioral intention dalam menggunakan LMS Sidik Edu. Lalu adalah dampak ataupun penerimaan LMS Sidik Edu tersebut apakah berdampak pada keterampilan akuntansi mahasiswa, dan juga apakah gender itu memoderasi beberapa pengaruh dalam konstruk penerimaan di UTAU 2. Nah, selanjutnya adalah untuk metodologi penelitian. Jadi untuk desain penelitian ini itu menggunakan penelitian kuantitatif. Untuk pengumpulan datanya itu adalah menggunakan survei dengan kuesioner Google Form yang dibagikan di grup WhatsApp. Untuk pertanyaannya itu menggunakan skala Likert 1-5 dari setuju sampai tidak setuju. Sedangkan untuk teknik analisis data itu menggunakan SEM PLS dengan softwarenya Smart PLS versi 4. Nah, lalu untuk populasi dan sampel, untuk populasinya adalah mahasiswa akuntansi FEB UGM dan juga FMIPA UGM. Sedangkan untuk sampel ini pengambilannya menggunakan teknik purposive sampling dengan kriterianya adalah mahasiswa yang telah lulus mata kuliah praktikum itu untuk jurusan akuntansi di FEB, atau mahasiswa yang telah lulus mata kuliah akuntansi pengantar untuk FMIPA di UGM, ataupun juga mahasiswa yang telah menggunakan fitur ruang praktik dalam Sidik Edu setidaknya 1 semester. Untuk jumlah minimum sampel, saya menggunakan tool of thumb dari Hare et al 2017 mengenai 10 kali jalur anak panah. Di penelitian saya itu terdapat 19 jalur anak panah, sehingga untuk jumlah minimum sampel dalam penelitian ini adalah 190 sampel. Nah, selanjutnya adalah tahapan analisis data SEM PLS yang akan dilakukan penelitian ini. Itu terbagi dari 3 tahapan utama. Yang pertama adalah evaluasi model pengukuran atau outer model. Di sini akan dilakukan pengujian untuk validitas konvergen, validitas diskriminan, dan juga uji reliabilitas. Nah, ini untuk melihat apakah konstruk tersebut itu sudah valid dan juga reliable. Lalu yang kedua adalah untuk evaluasi model struktural, yaitu inner model. Itu akan dilakukan beberapa pengujian seperti uji multikolinearitas, R-square, F-square, Q-square atau predictive relevance, hingga uji kecocokan model fit. Lalu yang tahapan ketiga adalah pengujian hipotesis yang menggunakan path coefficient atau koefisien jalur, yang akan dilakukan pengujian menggunakan teknik bootstrapping dan juga teknik MGA atau multi-group analysis untuk menguji perbandingan di kedua kelompok mahasiswa. Nah, baik, selanjutnya adalah masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah untuk karakteristik responden. Jadi dari Google Form yang saya sebarkan itu terdapat dihasilkan 242 responden yang terdiri dari 169 mahasiswa akuntansi dan juga 73 mahasiswa MIPA. Lalu untuk kategori berdasarkan jenis kelamin dan juga angkatan itu seperti tertera dalam tabel. Baik, selanjutnya adalah untuk pemaparan hasil analisis data yang telah dilakukan menggunakan software Smart PLS 4. Yang pertama adalah untuk evaluasi model pengukuran atau outer model. Untuk uji validitas konvergen ini telah terpenuhi karena seluruh indikator itu telah memiliki nilai loading faktor lebih besar sama dengan 0,7 dan juga nilai AV lebih besar sama dengan 0,5. Nah, untuk evaluasi outer model yang kedua adalah uji validitas diskriminan menggunakan kriteria HTMT. Itu dapat dilihat bahwa terdapat 2 konstruk yang melebihi batas yang disarankan oleh Hare et al 2017, yaitu melebihi 0,9. Tetapi itu Hare et al 2017 dan juga Starsted et al 2023 itu mengatakan bahwa ketika HTMT kurang dari 1 itu masih ditoleransi dan juga masih dianggap valid. Sehingga untuk uji validitas diskriminan menggunakan kriteria HTMT ini terpenuhi. Untuk uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Likert criterion itu juga sudah terpenuhi karena seluruh nilai akar kuadrat AV itu lebih besar dari korelasi antar konstruk. Nah, untuk uji validitas diskriminan menggunakan cross-loading itu juga sudah terpenuhi karena seluruh indikator itu memiliki nilai loading tertinggi pada setiap konstruknya. Untuk evaluasi model pengukuran yang terakhir yaitu adalah uji reliabilitas. Di sini untuk semua konstruk ini memiliki Cronbach alpha dan juga composite reliability lebih besar dari 0,7, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa model ini reliable. Untuk keseluruhan dari hasil evaluasi model pengukuran atau outer model, itu semua konstruk dalam penelitian ini sudah dikatakan valid dan juga reliable, sehingga bisa dilakukan untuk pengujian selanjutnya.
Untuk tahapan analisis data yang kedua adalah evaluasi model struktural atau inner model. Untuk yang pertama adalah uji multikolinearitas. Untuk model ini memiliki FIF kurang dari 0,5 sehingga tidak ada gejala multikolinearitas. Lalu yang kedua adalah untuk pengujian koefisien determinasi atau R-square. Itu terdapat beberapa konstruk, misalnya untuk pengaruh BI ini adalah variasinya yang paling kuat, dapat dijelaskannya. Lalu untuk UB ini sedang dan juga untuk accounting skill ini lemah. Lalu untuk kemampuan prediktif atau predictive relevance menggunakan Q-square itu untuk prediksi yang paling tinggi itu terdapat dalam konstruk BI atau behavioral intention. Nah, untuk evaluasi model struktural berikutnya adalah menggunakan ukuran efek atau F-square. Di sini adalah konstruk UB terhadap accounting skill ini memiliki kontribusi yang cukup besar, yaitu memiliki pengaruh yang sedang. Lalu untuk evaluasi berikutnya adalah model fit atau kecocokan model. Di sini adalah menggunakan SRMR dan juga NFI. Nah, untuk model fit atau kecocokan model ini belum memenuhi kriteria kecocokan yang baik, karena untuk SRMR-nya itu masih melebihi batas yang disarankan 0,08 dan juga untuk NFE-nya itu masih belum mendekati 1. Nah, baik, untuk tahapan analisis data yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Di sini saya menggunakan teknik bootstrapping. Nah, untuk hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan, baik untuk mahasiswa akuntansi maupun non-akuntansi, itu dari 18 hipotesis yang diajukan, itu terdapat 10 hipotesis yang diterima. Nah, karena untuk penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan antara kedua kelompok baik mahasiswa akuntansi maupun non-akuntansi, nah ini berikut adalah tabel untuk hasil pengujian hipotesis baik untuk mahasiswa akuntansi maupun non-akuntansi. Jadi di sini saya menggunakan MGA atau multigroup analysis sehingga bisa didapatkan perbedaan hasil pengujian di antara kedua kelompok. Nah, hasil dapat didapatkan untuk mahasiswa akuntansi itu terdapat 10 hipotesis yang diterima dari 18 hipotesis yang diajukan. Sedangkan untuk mahasiswa non-akuntansi itu terdapat 5 hipotesis yang diterima. Nah, untuk kedua kelompok baik mahasiswa akuntansi maupun non-akuntansi itu memiliki pengaruh yang sama di beberapa hipotesis, yaitu untuk hipotesis H1 pengaruh performa ekspetensi terhadap BI, lalu untuk hipotesis H6A yaitu pengaruh habit terhadap behavioral intention, lalu dan juga H10 untuk pengaruh BI UB terhadap AS atau pengaruh penggunaan aktual terhadap keterampilan akuntansi. Nah, dari masing-masing pengujian ini akan terdapat perbedaan. Misal untuk H4A, hipotesis H4A adalah pengaruh facilitating condition atau kondisi pendukung terhadap niat penggunaan. Nah, itu berbeda antara mahasiswa akuntansi dan juga non-akuntansi, di mana untuk mahasiswa akuntansi itu diterima, sedangkan untuk mahasiswa non-akuntansi itu ditolak. Nah, itu perbedaannya misalnya karena memang mahasiswa akuntansi itu dibekali ataupun memiliki fasilitas pendukung berupa grader yang dari prodi akuntansi sendiri, sedangkan untuk mahasiswa non-akuntansi itu gradernya adalah beda prodi, mix, jadi antara mahasiswa akuntansi dan juga FMIPA. Nah, ini juga masih berupa tabel untuk hasil pengujian hipotesis di masing-masing kelompok. Berdasarkan analisisnya di kolom sebelah itu sudah ada untuk analisis tiap hipotesis. Nah, berdasarkan pengujian hipotesis sebelumnya, itu adalah temuan penelitian yang bisa saya temukan. Itu yang pertama adalah persepsi kinerja dan juga kebiasaan itu adalah faktor yang paling mendorong niat menggunakan LMS Sidik Edu di kedua kelompok. Lalu yang kedua, itu penggunaan Sidik Edu itu terbukti dapat meningkatkan keterampilan akuntansi, baik untuk mahasiswa akuntansi maupun non-akuntansi. Lalu yang ketiga, itu untuk mahasiswa akuntansi ini karena sifatnya LMS itu bersifat rutin, dipakainya untuk praktikum dan relevan dengan studi mereka, itu biasanya lebih dipengaruhi oleh faktor fungsional, sosial, emosional, dan juga efikasi diri. Lalu yang keempat, untuk mahasiswa non-akuntansi itu biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan dan rasa percaya diri dalam perilaku penggunaan, karena memang LMS Sidik Edu itu terutama untuk praktikum belum menjadi rutinitas atau bagian inti dari kurikulum mereka. Lalu untuk yang temuan terakhir itu adalah gender memoderasi di beberapa hubungan, yaitu adalah memoderasi di bagian motivasi hedonis dan juga efikasi diri. Nah, selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu tentang penutup. Ini untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, itu faktor UTAUT 2 itu terbukti mempengaruhi penerimaan LMS, yaitu terhadap niat dan juga perilaku penggunaan, terutama untuk variabel PE, EE, SI, FC, HM, habit, dan juga SE. Lalu yang kedua adalah terjadi adanya perbedaan hasil pada kedua kelompok. Nah, itu dapat disebabkan karena relevansi LMS dengan mata kuliah mereka yang berbeda, lalu intensitas dan juga kompleksitas penggunaan
dalam ruang praktikum, lalu yang ketiga adanya dukungan akademik yang berbeda, hingga latar belakang akademik di kedua kelompok yang memiliki perbedaan. Lalu yang ketiga adalah penggunaan rutin dan aktif LMS Sidik Edu untuk praktikum itu dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan akuntansi, baik untuk mahasiswa akuntansi maupun non-akuntansi. Selanjutnya yang keempat itu adalah gender memoderasi signifikan di beberapa pengaruh, yaitu untuk hedonic motivation terhadap BI dan juga self-efficacy terhadap UB. Nah, selanjutnya adalah untuk keterbatasan penelitian ini adalah satu, jumlah sampelnya itu berbeda antara mahasiswa akuntansi dan juga non-akuntansi, sehingga mempengaruhi kekuatan uji komparatif saat membandingkannya menggunakan MGA. Lalu yang kedua adalah cakupan penelitiannya ini adalah untuk mahasiswa di UGM saja, jadi belum bisa melihat untuk pengaruhnya di institusi lain itu bagaimana. Lalu yang ketiga adalah belum mempertimbangkan perspektif institusi, karena penelitian ini memang hanya menguji dampaknya secara individu. Lalu yang keempat adalah penggunaan kuesioner tertutup. Nah, ini mungkin bisa dimix dengan mix method untuk mendapatkan hasil yang lebih luas. Lalu untuk implikasi akademis dari penelitian ini adalah memperluas model UTAU 2, yaitu dengan mengganti price value menjadi self efficacy. Lalu yang kedua adanya integrasi model, yaitu adalah penerimaan teknologi dimixkan dengan keterampilan akuntansi. Lalu yang ketiga adalah fokus fitur ruang praktik Sidik Edu, yang ini memberikan kontribusi baru dalam kajian LMS berbasis praktikum. Nah, selanjutnya adalah untuk implikasi praktif, itu adalah Sidik Edu ini memang benar terbukti itu sebagai mendukung pembelajaran digital, pembelajaran praktikum secara digital. Lalu yang kedua adalah fitur ruang praktik ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami materi yang lebih aplikatif dan terstruktur. Lalu ini juga bisa dijadikan masukan untuk pengembangan Sidik Edu, dan penelitian ini juga bisa menjadi acuan untuk pengembangan LMS serupa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.